wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 18107012. Saya dari kelompok KKN yaitu 28. Saya Kamila Urfianur dengan NIM 18117026 dan prodi saya adalah PGSD 2018. Nama saya Ginobiantina Mira dengan NIM 18101093 dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti. Nama saya Diki Arwasya Ma'ruf dari Prodi Akuntansi dengan NIM 18102072. Nama saya Gita Kamila Frasa dengan NIM 18101099 Prodi Manajemen. Jadi saya akan membahas tentang bidang keilmuan yang berjudul optimalisasi strategi dengan analisa SWOT. Pertama saya akan bahas adalah pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis sederhana, tetapi memiliki peran besar dalam mengembangkan strategi bisnis yang menguntungkan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek utama dari sebuah bisnis yang meliputi keunggulan, kekurangan, kesempatan, dan ancaman. Dan dengan menggunakan metode SWOT ini, kamu dapat merancang strategi yang tepat untuk membuat bisnismu lebih unggul dibanding para kompetitor. Untuk menjalankan bisnis yang sukses, kita harus secara teratur menganalisis proses untuk mengetahui apakah perusahaan beroperasi seefisien mungkin atau tidak. Ada banyak cara untuk menilai perusahaan. Salah satu metode yang paling aktif adalah dengan melakukan analisis SWOT. Strength, weakness, opportunities, and threats merupakan kepanjangan dari SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, ancaman atau threat yang merupakan dalam suatu proyek. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Tujuan utama dari analisis SWOT ini adalah untuk membantu organisasi dalam mengembangkan kesadaran penuh dari semua faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis. Terdapat dua faktor utama dalam mempengaruhi 4 komponen mendasar dalam analisa SWOT. Yang pertama adalah faktor internal, terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Faktor kedua adalah faktor eksternal, terdiri dari opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Sebagaimana sebuah metode pada umumnya, analisa SWOT ini hanya dapat membantu menganalisa situasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau sebuah organisasi. Yang artinya, pada prinsipnya metode ini bukan sebuah jawaban pasti yang mampu memberikan solusi pada tiap masalah yang sedang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kreatif semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, hari ini Mawar lagi sedikit meluangkan waktu untuk bisa men-set up goals atau merefresh tujuan-tujuan untuk kedepannya, menyiapin peluru-peluru nih buat ditembakin nanti pada saat pandemi ini berlalu gitu. Jadi semuanya harus semangat ya, kita sama-sama berdoa dan saling ngedukung. Semangat, semoga benar-benar bisa melewati semua efek COVID-19 ini dengan sabar, dengan tabah, dan dengan semangat pastinya. Jangan berhenti menciptakan sebuah ide-ide baru, kreativitas baru untuk mencapai sebuah mimpi yang jauh lebih baik lagi daripada hari ini gitu. Nah, hari ini Mawar mau menggunakan metode SWOT analysis atau analisa SWOT. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah mengetahui apa itu SWOT. Jadi, kalau kalian mau buat SWOT analysis ini, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian menentukan target utama kalian untuk menjabarkan semua SWOT analysis ini. Contoh, misalkan target Mawar ya dalam tahun ini harus mencapai omset di atas 20 miliar. Nah,
SWOT-nya ini kita buat dari strength dulu, dari strength atau sumbu X. Dari strength ini kekuatannya apa sih dari bisnis mawar ini? Misal dari sektor wilayah kantor pusatnya Inti Jasa Kreatif ada di salah satu segitiga emasnya Jakarta. Nah, ini kan menjadi salah satu penopang untuk bisa lebih efektif dalam mobilisasi kegiatan sehari-hari, karena memang Jakarta adalah epicentrum bisnis gitu. Kemudian strength-nya yang lain lagi itu contoh misalkan memiliki legalitas serta track record yang baik di bidangnya, serta memiliki misalkan record pajak. Nah, selanjutnya dari sisi kanan atau dari sumbu X minusnya, kebalikannya dari si strength tadi. Nah, misalkan contoh kelemahan dari bisnis Inti Jasa Kreatif ini adalah dari segi internal tadi ya. Misalkan dari tim atau SDM yang kurang memadai atau kurang banyak, misalkan contohnya. Kemudian dari sisi opportunity-nya, peluangnya cukup besar karena apa? Dari perusahaan startup sampai dengan perusahaan besar itu pasti membutuhkan yang namanya training, outing, gathering, team building, untuk reward si karyawan yang achieve dalam mencapai suatu target. Biasanya ada bonus traveling ke luar kota, ke luar negeri, kemudian ada customer gathering juga gitu. Jadi sangat dibutuhkan semua perusahaan. Jadi memang opportunity-nya cukup besar. Tinggal kita memblend final data dari SWOT analysis ini untuk dijadikan acuan final tindakan terakhir untuk mencapai goals tadi gitu. Contoh dari opportunity dan strength tadi, kita bisa menggunakan metode agresif gitu. Jadi memang kalau sudah memiliki peluang yang besar dan kekuatan yang cukup banyak atau kekuatan yang cukup baik, ya kita tinggal menggunakan strategi agresif. Yang terakhir, karena memang ini era globalisasi, jadi mungkin banyak bisnis-bisnis yang individual yang bisa menyaingi kami, yang sangat cepat memberikan harga tanpa berpikir panjang efek dari realisasi kegiatan tersebut, dan juga pertanggungjawaban yang kurang maksimal gitu. Nah, dari strength, weakness, opportunity, dan threat tadi mungkin rekan-rekan semua sudah mengetahui ya gambaran planning target yang harus kalian capai. Ya harus ada hitung-hitungannya gitu, harus ada analisanya. Nah, SWOT ini adalah suatu analisa yang bisa kalian gunakan untuk mencapai target kalian lebih baik dan lebih efektif. Semoga bermanfaat sharing mawar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.